Kenapa? Udah kebiasaan. Tadinya kan nggak punya mobil itu. Tapi terus punya mobil itu. Dan setelah sebulan punya mobil itu. Tiap hari naik mobil itu. Wah nggak jadi. Udah nggak kerasa lagi. Itulah namanya happiness treadmill. Jadi kembali lagi ke tempat titiknya. Itu sering sekali terjadi di manusia. Itu juga perjuangan cowok-cowok ketika mau Betul. nembak Yes. cewek gitu ya. Betul. Begitu dapet. Begitu dapat biasa gitu ya Pak? Biasa saja, awas lo ya. Ada dua cara ini, satu mencatat jurnal semuanya terserah, satu lagi hanya yang baik-baik, ada perbedaan. Yang mencatat hanya yang baik-baik itu lebih bahagia daripada yang mencatat semuanya. Nah, jadi kalau saya bisa menjawab langsung berdasarkan bukti ilmiah, karena kita semuanya itu sering lupa, kalau kita ada kebiasaan untuk mengingat, mungkin dengan mencatat atau mungkin dengan dibicarakan mungkin ke rumah, ke istri atau ke suami atau bahkan ke anak, wah tadi ada hal apa yang baik yang terjadi di hidup saya, itu bisa membantu kita mengingat yang baik-baik. Dan penting sekali dalam studi ini juga dilihat bahwa sebenarnya yang membuat kita bahagia itu adalah akumulasi dari hal-hal yang kecil. Ya, dari hal-hal yang kecil yang membawa kebahagiaan dan membawa kebaikan. Bahkan juga ada studi lain nih Pak Menko, bahwa hal-hal yang besar, misalnya kita pikirkan saya kalau nanti suatu saat punya rumah yang bagaimana gitu. Itu ternyata ada yang namanya happiness treadmill. Jadi happiness treadmill itu ini ada sainsnya yang sangat banyak. Kita memikirkan nanti kalau saya sudah punya ini saya akan bahagia sekali. Dan dari studi-studi yang sudah banyak sekali dilakukan di cognitive science, ternyata kebahagiaan kita waktu yang besar itu semu. Jadi kita sampai ke situ, lalu kita merasa nih bahagia nih. Misalnya punya mobil baru, ya. Dulu udah rencana punya mobil baru, sampai punya mobil baru bahagia. Tetapi begitu punya mobil baru, sebulan kemudian tidak kerasa lagi. Kenapa? Udah kebiasaan. Tadinya kan nggak punya mobil itu. Tapi terus punya mobil itu, dan setelah sebulan punya mobil itu, tiap hari naik mobil itu, wah nggak jadi, udah nggak kerasa lagi. Itulah namanya happiness treadmill. Jadi kembali lagi ke tempat titiknya. Itu sering sekali terjadi di manusia. Itu juga perjuangan cowok-cowok ketika mau Betul. nembak Yes. cewek gitu ya. Betul. Begitu dapet. Begitu dapat biasa gitu ya Pak? Biasa saja, awas lo ya. Begitu dapat biasa saja. Dan itu harus, ini cowok-cowok itu harus kalian perjuangkan selama puluhan tahun. Saya sudah 33 tahun ya. Ya, setiap hari diingat, kenapa dulu kita pacaran kok rasanya begitu indah. Setiap hari juga ada yang indah-indahnya gitu ya. Jadi yang kecil-kecil itu diingat ya. Dan ini sungguh, ini yang saya bicarakan bukanlah teori, tetapi sungguh banyak bukti ilmiahnya. Ini suatu yang sangat manjur, ingat-ingatlah setiap hari diingat satu saja yang baik ya. Sehingga ini juga sebenarnya sesuatu yang karena kalau kita mengingat yang baik itu sehingga di otak itu ada dikumpulkan begitu. Nah, kemudian mungkin yang kedua itu bagaimana cara mengingatnya. Ini berhubungan dengan pertanyaan Pak Menko yang kedua. Karena ada banyak hoax, ada banyak berita yang negatif dan kebanyakan berita itu memang negatif ya. Ini sangat berkaitan terhadap memang Pak Menko terhadap cognitive science, memproses informasi. Kan tadi kita informasi itu kan selektif. Nah informasi itu selektif, jadi informasi yang seperti apa yang masuk dan informasi seperti apa yang tidak masuk.
kita otaknya itu selalu ada yang namanya bias terhadap saliensi, bias terhadap saliency. Segala sesuatu yang salient, segala sesuatu yang menonjol itu lebih mudah diingat. Itulah mengapa kalau di berita-berita itu banyak yang negatif itu karena orang media, orang pers tahu kalau negatif itu menonjol gitu Pak. Tapi kacamata ini bukan negatif loh ya. Iya, nah ini juga diingat diferensiasi. karena menonjol. Iya, kenapa menonjol? Nah, kenapa menonjol? Karena lain dari rata-rata. Gitu. Kenapa menonjol? Karena lain dari rata-rata. Termasuk kacamata saya agak aneh, lain dari rata-rata, ya kan? Sehingga diingat ya. Nah, gitu. Saya ngelihatnya lewat TV aja Bu. Nanti kita boleh tukeran juga Pak. Ya, nah itulah yang diingat. Sehingga berita-berita yang buruk itu juga menonjol karena lain dari rata-rata. Tetapi sebenarnya kalau berdasarkan asas gitu bisa juga kita lihat kenapa yang baik pun sebenarnya bisa menonjol karena itu kan lain dari rata-rata. Nah, tapi memang mungkin agak lebih susah dijualnya gitu oleh media. Tetapi saya lihat juga sekarang ada beberapa tren ya. Ada beberapa tren, ada media yang misalnya ada khusus untuk berita baik dari Indonesia. Nah itu mungkin perlu kita dukung ya. Dan ini kalau berdasarkan yang hoax tadi, apa sebenarnya yang hoax itu, hoax yang menjadi hoax ini adalah memang agak sulit. Nah kembali lagi mungkin kita tanyakan, berita-berita yang masuk itu kita juga perlu skeptis. Maksudnya skeptis kita jangan terlalu semuanya kita percaya. Karena setiap berita itu kan pasti ada penulisnya, ada motivasinya. Nah itu juga kita harus menjadi skeptis terhadap segala sesuatu yang diberitakan. Apa sebenarnya yang ada di balik itu dan makna apa yang mau kita masukkan. Ya. Itu ada hubungannya dengan learning science nggak Bu? Jadi sangat hubungannya Pak. Ini kan berarti kita juga harus mengalami proses pembelajaran untuk positive thinking, untuk segala macam yang tadi ya. Betul. Learning science-nya di mana? Betul. Learning science itu memang termasuk dalam cognitive science begitu Pak Menko. Bahwa yang ditanyakan itu apakah sebenarnya bukti-bukti sains kita belajar. Ya. Belajar itu apa? Belajar itu informasi baru, kembali ke informasi baru masuk ke otak kita, lalu yang biasanya kita bilang diingat, nah kalau diingat ini di sainsnya itu pindah dari yang namanya short term memory ke long term memory, ya. Setelah itu ada step ketiganya, informasi itu bisa dikeluarkan dan bisa, ini paling penting sekali, digunakan di waktu yang berbeda, di masa depan, di keadaan dan konteks di masa depan. Itu dibuat namanya adalah bisa digeneralisasikan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita tanya learning, belajar itu apa? Belajar itu kalau misalnya kita mulai dari anak aja ya Pak. Kalau sang anak SD kelas 1 diberitahu gurunya hari ini belajar di kelas mengenai tambahan ya. Itu kan masuk informasinya. Terus dia sudah mengerti misalnya. Tetapi waktu ulangan dia salah. Nah berarti keluarnya masih belum sempurna. Berarti kan belajarnya masih belum sempurna. Dan yang paling penting lagi apakah sudah bisa misalnya ulangan 1 ditambah 10 udah benar 11 ya. Tetapi kemudian ini yang menjadi salah satu benchmark apakah sudah belajar atau belum. Waktu ditanyakan, nah nak bagaimana sekarang ibumu punya 1 kue dan ayahmu punya 10 buah jeruk. Ya. Kalau dua-duanya bawa itu semua ke meja makan, ada berapa makanan yang di meja makan? Lah tiba-tiba
si anak yang walaupun sudah tahu 1 tambah 10 sama 11, dia tidak bisa menyelesaikan soal itu berarti dia belum generalize apa yang sudah dia pelajari. Nah itu menjadi sangat penting sekali dalam setiap yang kita pelajari itu harus kita benchmark. Ini terjadi apakah itu di anak-anak ataukah itu di kita sendiri yang masih terus-terus belajar. Misalnya ada arahan dari Pak Menko, ada peraturan baru misalnya. Tetapi peraturan itu di mana kita pakai, apakah kita ingat, di konteks apa yang bisa menjadi itu kita membuat masalah, itu harus terus dipertajam. Dan di ilmu cognitive science cuma ada satu caranya. Itu harus melakukan yang namanya elaborasi. Elaborasi itu apa? Nah, kembali ke anak 1 tambah 10, 11. Kalau dia cuma dapat 1 contoh itu, dia tidak akan elaborasi. Tetapi begitu ditanya, nak kalau 10 itu bisa berapa dan berapa? Terus anaknya mikir gitu. Ya ibu guru, 10 itu bisa 5 dan 5. Oh ya bagus, berarti kalau gitu nak bisa lihat enggak? 1 dan 10 dan 1 dan 5 dan 5 itu sama. Itulah yang terjadi di yang namanya elaborasi. Mungkin terus ditanya lagi, nah kalau 1 itu bisa dibuat jadi berapa dan berapa? Mungkin anaknya bilang, nggak bisa ibu, 1 ya 1 aja. Oh bisa nak, 0 dan 1. Nah 0 dan 1 dan 5 dan 5 sama dengan 1 tambah 10. Itu elaborasi.